Halo para konco GJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam GJ. Salam GJ. Salam GJ. Salam GJ. Kembali bersama saya Kak GJ, kita bertemu kembali pada program podcast pengembangan keprofesian berkelanjutan dalam acara ngobrol pintar. Sambil ngobrol, sambil mencari kepintaran, Pak. Siap. Siap, Cak. Bersama kita sore ini, beliau adalah Bapak Insinyur Toat Masruji, STSE AKIPM. Beliau ini adalah Ketua BPC Gapensi Kabupaten Blitar, sekaligus juga Ketua Pengurus Cabang PII Kota Blitar, asesor dengan SKK jumlahnya 5, Pak ya? Ya, 5 SKK jenjang ahli sesuai dengan jatah kami sebagai profesional. Sekaligus beliau ini adalah narasumber di LSP Gatensi Karya Konstruksi. Berarti beliau adalah pemberi materi pada tiap kali pelatihan yang membutuhkan penjelasan mengenai SKK yang akan diambil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Tat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Cak Gici. Ini satu penghormatan bagi saya secara pribadi sehingga bisa duduk bareng. Iya, betul. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya melihat program ini ada satu value tersendiri. Begitu. Jadi inisiasi tadi ketika Cak GJ sampaikan tadi bahwa ini ada satu inisiasi yang luar biasa. Betul, Pak. Betul. Satu untuk peningkatan kapasitas sebetulnya. Ketika nanti ada sebuah prasyarat yang harus mensyaratkan tentang capaian poin atas PKP, ini akan menjadi sebuah opsi ke depannya begitu. Apalagi program ini, podcast ini kan berpoin, Pak ya. Iya. Itu menambah nilai poin bagi para viewer nanti pada saat akan memperpanjang SKK-nya atau menambah jenjangnya lebih ke tingkat yang lebih tinggi, itu pasti membutuhkan poin untuk proses perpanjangannya ya. Oke, Cak GJ. Ketika regulasi itu diberlakukan sehingga Gatensi Jawa Timur sudah menyiapkan. Betul. Siap. Oke. Pak Toat, untuk sore hari ini tema kita adalah pagar bambu laut dalam kaitan upaya reklamasi pantai. Ini tentunya relate terhadap skema yang kita punyai, mungkin di ahli perencanaan pengamanan pantai dan sebagainya. Kita santai aja, Pak. Cuman kalau di lain waktu kemarin kita ada suguhan dan sebagainya yang mungkin untuk mengurangi rasa nervous kita bisa sambil makan, ngopi. Kali ini karena kita berada di bulan suci Ramadan, ya kita menghargai para viewer walaupun kita puasa, Pak. Iya, puasa. Bukannya puasa, Cak GJ. Saya puasa. Kalau kita membuka puasa, aib ini, Pak. Puasa. Kalau kita perjalanan tadi, Cak GJ, ya benar, saya dari Blitar. Kalau kita hitung perjalanan kilometer, saya bayangkan saya sudah musafir, Pak ya. Musafir. Saya bayangkan bahwa saya naik unta. Jadi saya bisa menjadi musafir. Tetapi ketika saya naik kendaraan pribadi, ya otomatis bukan musafir. Iya. Karena tapi ini demi para konco GJ, Pak. Kita sharing ilmu walaupun puasa tetap kita jalankan. Iya, itu bagian dari, kalau kita berbicara puasa itu bagian dari thalabul ilmi. Mencari ilmu itu pahala Ini yang cobaan persoalannya, acara ini kan jam 14, jam 2 ya. Siap. Pada sambil posisi ngabuburit ini, posisi mendekati Hamin 3 jam
dan ngabuburit. Ngabuburit. Mari. Oke. Langsung aja kita masuk ke materi inti ya Pak. Ini kita adalah podcast yang pertama yang membahas masalah jabatan kerja. Artinya kita sudah mulai masuk ke area sesuai dengan ranah kita, yaitu berilmu yang sesuai dengan skema yang kita punya di LSP GKK. Seperti tadi kan kita jelaskan bahwa ini relate terhadap ahli perencanaan pengawanan pantai. Itu karena tema yang kita ambil adalah pagar bambu laut dalam kaitan upaya reklamasi pantai. Nanti kita nggak membahas secara teknis Pak, tapi kita bahas secara praktisi, apalagi yang bersentuhan dengan politis dan sebagainya itu kita kesampingkan, kita ngomong secara praktisi, santai, gitu ya Pak. Oke, langsung saja kita bahas dulu soal reklamasi pantai itu Pak. Sebenarnya apa sih itu reklamasi pantai itu? Cak Kiji tadi sampaikan bahwa ini menjadi bagian dari kebutuhan atas ahli perencana pengaman pantai kan betul. Nah, itu yang pertama. Jadi ketika nanti akan masuk pada ruang materi itu seperti yang Cak Kiji tadi sampaikan bahwa ini pada jabatan kerja ahli perencana pengaman pantai. Betul. Jadi tinjauannya tetap ketika kita berbicara atas spesifikasi perencanaan pengaman pantai, ketika kita bawa ke SKKNI itu menjadi bagian dari pemenuhan saat melakukan asesmen. Iya betul. Di dalam SKKNI ahli perencana pengaman pantai itu ada 7 unit kompetensi. Yang pertama penerapan keselamatan dan kesehatan kerja, yang kedua melakukan komunikasi di tempat kerja, yang ketiga melaksanakan pekerjaan persiapan perencanaan atas pengaman pantai, yang keempat menyusun kriteria perencanaan pengaman pantai, yang kelima membuat pradesain pengaman pantai, yang keenam membuat desain pengaman pantai, dan yang ketujuh membuat laporan perencanaan pengaman pantai. Kenapa Cak Kiji saya bawa ke SKKNI? Karena itu nanti akan menjadi base value penilaiannya pada saat melakukan proses assessment. Jadi itu yang menjadi dasar mengapa kemarin ketika Cak Kiji mengundang kami untuk melakukan podcast ini, sehingga kami berpikir bahwa ini dulu yang kita sampaikan. Cak Kiji, terima kasih tadi apa yang Cak Kiji sampaikan, reklamasi pantai. Jadi reklamasi itu bukan hanya pantai, ada reklamasi hutan, ada reklamasi embung, ada reklamasi tambak, dan ini yang kita spesifiknya adalah reklamasi pantai. Reklamasi pantai adalah upaya yang dilakukan oleh manusia untuk mengubah lingkungan akan menjadi lingkungan buatan. Maknanya ini adalah proses rekayasa teknik. Betul. Karena secara existing ini adalah pantai. Mengapa itu dilakukan? Karena ada kebutuhan atas ruang untuk untuk yang pertama untuk pengembangan dan perluasan ruang. Nah, maknanya ruang ini adalah yang bisa ketika ruang terbentuk akan muncul potensi. Ada potensi ekonomi, ada potensi sosial, ada potensi profesional di luar potensi ekonomi. Jadi tujuan reklamasi pantai adalah meningkatkan sumber daya lahan yang awalnya tidak mempunyai manfaat atau kurang bermanfaat menjadi manfaat yang lebih besar. Ketika kita tinjau, ada aspek lingkungan, aspek sosial, aspek ekonomi untuk pengembangan wilayah itu. Betul. Iya, itu Cak Kiji pada konsep awalnya seperti itu. Mungkin ada dasar-dasar hukumnya ini. Kenapa kok sampai ada reklamasi pantai? Terus artinya kita ada perubahan atau mengubah bentuk alam di situ. Kalau kita tidak ada dasar hukum yang pasti, yang kuat, yang mendasari kita berbuat seperti itu, bisa jadi nanti malah kita terjerumus ke persoalan hukum. Betul Pak? Iya, Cak Kiji, terima kasih.
Jadi regulasi yang diterapkan untuk reklamasi itu supaya kawasan tersebut menjadi kawasan baru, kawasan permukiman, kawasan perindustrian, karena akan terjadi circle pabrikasi di situ, ekosistem pabrikasi. Ada kawasan bisnis, kawasan pertanian, serta menjadi objek wisata. Sehingga ketika itu tidak dilandasi oleh regulasi, pasti akan menjadi persoalan di belakang hari pasca proses itu terjadi. Jadi kita berbaju oranye akhirnya nanti. Iya, gimana Pak? Iya. Jadi di negara kita reklamasi diatur dalam beberapa peraturan, di antaranya adalah peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2010 tentang pemanfaatan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil. Itu satu. Yang kedua, peraturan menteri KP nomor 28 tahun 2021 tentang penyelenggara perizinan berusaha di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang ketiga, sebagai sebuah perkuatannya adalah Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi embrionya ini untuk reklamasi ini embrionya dari Undang-Undang nomor 32 tahun 2009. Betul. Tentang apa? Tentang perlindungan terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Jadi ketika kita tidak memiliki regulasi, ini berarti ada sebuah proses ilegal proses. Tapi ketika kita menggunakan acuan regulasi, ini bagian dari formal proses. Betul. Belakangan ini kan kita sering lihat muncul di TV itu berita-berita tentang reklamasi pantai yang menimbulkan berita yang hangat, menggemparkan dan meluas di seluruh Indonesia ya. Cuman coba kita kesampingkan dulu dari sisi politisnya karena terlalu berat Pak kalau bagi kita dan terlalu agak-agak bersinggungan mungkin kalau dari segi kita secara orang teknisi teknisi praktisi lebih tepatnya dampak positif dan negatifnya dari reklamasi pantai itu seperti apa Pak? Oke, Cak Gece. Jadi Cak Gece tadi sampaikan bahwa dari tinjauan kita, ketika kita melihat itu dari tinjauan atas kebijakan, atas penyimpangan kebijakan atau atas kebijakan yang dipaksakan, itu sangat politis. Itu bukan wilayah kita, itu bukan ranah kita. Sehingga sepakat apa yang sampaikan Cak Gece bahwa yang harus kita pahami pada proses reklamasi pantai ini kan dampaknya. Nah, dampak positif, dampak negatif. Dampak itu pasti ada dampak positif, dampak negatif. GC. Sebetulnya pada dampak kita punya manfaat. Ketika kita punya dampak positif berarti kan ada manfaat. Setelah manfaat nanti ada value kan begitu. Jadi tersedianya. Sebenarnya manfaat yang pertama itu bagaimana tersedianya lahan baru. Jadi meski sempitnya wilayah begitu ya di permukaan pantai, wilayah daratannya sehingga membutuhkan lahan baru, berarti kan ada pembuatan lahan baru. Berarti dalam hal ini ketika bicarakan tadi adalah reklamasi. Betul. Secara teknis reklamasi apakah diperbolehkan selama itu memiliki dampak manfaat. Betul. Itu manfaat ketika kita berbicara tentang air, tanah, udara digunakan, dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat, kepentingan warga negara. Sehingga itu yang menjadi landasan Cak Gece. Jadi sebetulnya dengan semakin sempitnya daratan menjadikan reklamasi pantai ini menjadi sebuah alternatif akhirnya. Jadi upaya opsi dalam pemenuhan kebutuhan lahan permukiman ini sebuah upaya. Kenapa tadi maknanya bahwa melakukan pembuatan baru gitu ya. Berarti itu adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan atas lahan permukiman salah satunya, dan reklamasi pantai memberikan keuntungan dalam pengembangan wilayah. Jelas ya. Karena dengan luasan otomatis bertambah, nilai manfaatnya juga bertambah ya kan? Di mana tersedia
tanah atau lahan baru yang dapat dijadikan sebagai kawasan bisnis, wisata, permukiman, perindustrian. Jadi ada value yang diperoleh ketika reklamasi itu dilakukan. Ketika kita berbicara tentang tinjauan dari perspektif bisnis, perspektif ekonomi gitu, manfaat ekonomi, cost and benefit. Akhirnya kan rasionalisasinya itu. Biaya yang dikeluarkan untuk mereklamasi apakah mempunyai dampak manfaat lebih besar daripada proses itu. Sebetulnya ada satu pertanyaan, kenapa reklamasi itu dilakukan di ini reklamasi kan di kota-kota besar. Kenapa reklamasi tidak dilakukan di Malang Selatan? Kenapa reklamasi tidak dilakukan di karena potensi-potensi tadi. Itu. Ya, mungkin kan lebih berdekatan dengan sektor-sektor ekonomi kalau di utara di kota ya. Kalau di selatan kan lebih titik jangkaunya lebih susah itu yang pertama. Tentunya kalau kita berbicara kenapa reklamasi dilakukan di pusat perekonomian, pusat kita berbicara Jakarta, kecenderungan dari reklamasi karena di sana pusat perekonomian. Betul. Parameter nasional di sana. Jadi keterbutuhan atas lahan itu lebih tinggi, nilai atas lahan itu lebih tinggi. Kenapa tuh reklamasi tidak dilakukan di pesisir utara Tuban? Karena value, nilai ekonominya akan beda dan nilai manfaatnya juga akan beda. Sehingga ketika ada regulasi dan nilai manfaat itu lebih besar, berarti itu bisa menjadi sebagai bagian dari dampak positif. Begitu Cak GJ. Terus dari situ juga akhirnya nanti kan timbul lapangan pekerjaan lah ya, lapangan pekerjaan yang akan menyedot para pekerja sehingga menimbulkan mengurangi pekerja-pekerja yang belum ada pekerjaan itu Pak ya, akhirnya kan dari itu salah satu dampak positif. Betul. Ketika meningkatkan, tadi yang saya sampaikan di awal tadi, kenapa reklamasi dilakukan pada wilayah atau daerah di mana tingkat ekonominya tinggi, dengan nilai tinggi ekonominya nilainya tinggi, betul. Tadi saya sampaikan bahwa ketika ada penambahan ruang, berarti ada penambahan potensi ekonomi, penambahan potensi sosial. Maknanya bahwa ketika Cak GJ tadi sampaikan, apakah itu akan menambah mengurangi tenaga kerja, itu kan baseline-nya ini adalah ekonomik tadi. Ketika ada ruang baru, penambahan ruang baru tadi, reklamasi tadi, ketika di situ akan muncul sentra ekonomi, di dalamnya ada wilayah komersial, Para komersial berarti di sana ada wilayah perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, betul. Terjadi transaksi ekonomi, terjadi pasar, wilayah komersial itu menjadi terbentuknya pasar baru. Yang kedua di sana akan bertumbuhnya industrial, berarti kan ada pabrikasi yang di sana dengan ekosistemnya, berarti di sana akan tumbuh potensi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan bagi pelaku ekonomi komersial dan industrial tadi. Dengan penambahan itu, berarti impaknya positif. Ketika Cak GJ menyampaikan tadi bahwa impak positifnya itu, impak positifnya bahwa pasti akan menambahkan pertumbuhan ekonomi, akan menjadi pusat pendapatan baru, menjadi pusat industrial baru, otomatis secara coverage lebih luas akan menjadi pusat perekonomian baru. Ini dari konsepsi sudut pandang ekonomi. Belum dari sudut pandang sebagai tempat permukiman baru. Ketika di sana menjadi tempat permukiman baru, itu akan muncul circle lingkungan permukiman baru. Di sana ada perumahan, di sana ada kebutuhan fasilitas umum, di sana ada pelayanan publik, pelayanan dasar publik. Apa pelayanan dasar publik? Di sana muncul ketersediaan sarana prasarana infrastruktur pendidikan. Di sana akan muncul sarana dan prasarana infrastruktur publik atas keterbutuhan dasar. Salah satunya connecting atau konektivitasnya antara ruang pendidikan dan ruang kesehatan.
dan fasilitas umum. Jadi kebutuhan dasar itu adalah kesehatan, pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum yang difasilitasi oleh negara itu. Itu satu kesatuan. Impaknya baru kita tarik tadi yang kita sampaikan, impak ekonomi tadi itu ya. Ini kan terpenuhinya kebutuhan dasar sebetulnya. Kalau kita berbicara itu Cak GJ. Iya. Ini panjang lebar yang positif itu tadi, Pak. Yang positif. Kalau yang negatifnya, Pak, itu kan pasti juga ada dampak samping dari reklamasi pantai itu tadi sendiri, Pak. Iya. Ada mungkin, Pak, ya. Dampak ini sebetulnya dampak negatifnya kalau kita berbicara dari tinjauan dari sisi tinjauan dari sisi existingnya itu kan begini ya gitu ya. Sebetulnya mengapa toh ada reklamasi? Karena punya keterbutuhan atas ruang tadi yang saya sampaikan. Impaknya apa toh? Impak negatifnya berarti ekosistem yang ada, existing pantai menjadi ruang untuk hidup ekosistem laut. Ya, ruang ekosistem laut. Itu pasti akan berdampak. Dengan masuknya secara teknis kita melakukan reklamasi ini kan dengan melakukan pengurukan dengan pembuatan itu dengan material-material yang disesuaikan dengan keterbutuhan atas reklamasi. Karena perbedaan tempat itu pasti akan perbedaan material yang akan kita lakukan. Kita harus belajar kita harus pelajari karakter tanahnya, kita harus pelajari kondisi tanahnya, kondisi. Betul. Kita kan harus tekan itu ketika kita bicara secara teknis. Tetapi apa yang disampaikan Cak GJ tadi, apakah ini punya dampak negatif? Dampak negatif, ekosistemnya pasti akan berubah ya. Kita tidak bisa memaksakan ekosistem laut untuk menerima barang-barang asing ketika masuk ke mereka. Betul. Perlu adaptif ekosistem. Ya, kalau kita berbicara ini dengan teman-teman dengan latar belakang peduli teman-teman yang di ini tentang teman-teman pemerhati lingkungan, pasti akan ada reaksi keras. Jadi ketika kita berbicara akan teman-teman yang berhubungan dengan pecinta ekosistem laut, teman-teman yang biasa melakukan snorkeling, teman-teman yang biasa melakukan selam, melakukan ini pasti akan mereka tentang. Kenapa ini adalah ruang-ruang mereka begitu. Sehingga sebetulnya apa yang sampaikan Cak GJ tadi yang di awal sampaikan, apakah regulasi mungkin? Regulasi sebenarnya mencakup itu. Iya, betul. Harus ada konsultasi publik yang dilakukan oleh pemerintah ketika melakukan reklamasi kan. Jadi persoalannya salah satunya ekosistem yang ada di laut itu pasti akan berdampak. Dan itu pasti akan di sana ada ruang-ruang sistem ada keanekaragaman mereka pasti akan terpengaruh. Karena existingnya sudah berubah. Existingnya sudah berubah dan menyebabkan ada interupsi air laut yang mengganggu sistem hidrologis pasti. Tekanan. Sebetulnya maknanya apa? Ketika Mas GJ tadi sebetulnya ini apakah ini dilakukan dengan proses buatan reklamasi dengan waktu yang cepat? Ataukah ini dengan satu rekayasa sehingga proses pendangkalan atas pendangkalannya bertahan sesuai dengan rekayasa yang kita inginkan begitu. Ini kan ada dua cara ketika kita melakukan reklamasi. Apakah kebutuhannya cepat ataukah bisa alami sesuai dengan proses pagar laut? Katakan kita pagar dengan bambu, ini apa fungsinya? Fungsinya akan mempercepat proses pendangkalan secara alamiah, lebih cepat dilakukan. Yang lebih cepat lagi ya kita melakukan proses pengurukan itu yang paling cepat itu. Cuman ketika kita ini kan sebuah dikotomi yang berbeda. Ketika kita harus pertahankan ekosistemnya, kita akan value manfaat tadi kita harus itu sebetulnya. Kalau secara negatif ya itu sebetulnya. Terus teman-teman nelayan pasti berpengaruh. Ketika itu direklamasi tidak boleh mereka bermain pada itu karena itu sudah menjadi bukan ruang umum sehingga mereka bisa melakukan proses ekonomi sesuai dengan keterbutuhan teman-teman nelayan. Ketika ini direklamasi ini kan sudah menjadi bagian semi privat. Siapa yang mereklamasi ini untuk kepentingan apa? Sehingga ruang-ruang mana yang mereka tutup, ruang-ruang mana yang harus mereka buka. Bagikannya begitu, Cak. Berbicara masalah hidrologi ini tadi, kalau secara garis besar itu kan reklamasi pantai itu kan kalau kita poin per poin adalah pemindahan material yang ada di daratan kita timpakan ke area pantai yang
tujuannya tadi untuk memperluas wilayah dan sebagainya. Yang mana pada saat masih di darat itu kan di situ masih ada item-item semacam sungai, lembah, gunung, danau dan sebagainya. Sementara waktu kita bentuk sebagai reklamasi pantai di situ kan datar, artinya tidak terbentuk item-item seperti tadi. Apakah memungkinkan ini bisa menimbulkan sesuatu bencana baru atau gimana? Atau misalkan banjir gitulah, misalkan dari atas sudah menunjukkan ada aliran sungainya, begitu terjadi reklamasi pantai itu berubah jadi daratan, yang dulunya muara jadi daratan. Nah, kemana airnya ini? Nah, itu apakah memungkinkan semacam itu atau gimana, Pak? Iya, Cak GC. Betul. Jadi ketika proses reklamasi itu secara alamiah, itu alamiah proses itu akan terjadi proses natural, natural yang tanpa rekayasa ketika kita berbicara proses itu alamiah. Tetapi ketika yang kita sampaikan tadi, apakah itu akan berdampak? Ketika ini dipaksakan untuk pengurukan ini dipaksakan sehingga menjadikan area baru. Berarti kan di sana ada tata kelola yang harus dibuat, harus diwujudkan. Tidak bisa tata kelola aja pembuangan air serta-merta gitu tidak langsung bisa. Jadi enggak boleh ya. Karena di sana tetap akan terjadi bagaimana drainase pembuangan atas air ini supaya tidak terjadi. Yang paling sederhana, tidak terjadi genangan. Sebetulnya banjir itu berawal dari mana? Genangan. Kenapa tuh genangan itu terjadi? Karena tidak ada tata kelola pembuangan atas air genangan itu. Berarti kalau kita bicara ini tidak ada tata kelola drainasenya. Berarti di sana kan ada infrastruktur yang harus dibangun, harus ada drainase. Ketika kita berbicara ruang terbuka hijau, di sana berarti ada proses irigasi yang harus kita lakukan, memanfaatkan potensi sumber air secara alamiah. Daerah resapan mungkin. Daerah resapan itu menjadi bagian dari drainase tadi untuk pembuangan. Ketika tidak ada genangan, pasti nanti ada banjir. Ketika banjir tadi ada menjadi persoalan, sehingga harus ada tata kelola. Jadi ketika melakukan perencanaan, salah satunya adalah melakukan tentang tata kelola wilayah. Betul. Bagaimana pembuangan air genang yang sehingga supaya tidak berdampak banjir, bagaimana ada resapan secara proses yang dilakukan sehingga nanti akan menjadi proses alamiah itu terjadi. Bagaimana ketika kita harus bertanggung jawab atas ruang terbuka hijau, di mana di situ ada tata kelola air irigasinya untuk bagaimana proses itu biar terjadi secara alamiah walaupun itu menjadi buatan. Bagaimana kita harus mempelajari struktur tanah baru itu karena existingnya adalah laut sehingga kita lakukan rekayasa pasti akan berbeda. Karena ketika membentuk daratan itu proses waktu yang lama, tapi ketika pembuatan daratan itu kan proses waktu yang cepat. Tergantung materialnya yang seperti Cak GC tadi. Apakah materialnya ini dari materialnya tergantung materialnya. Kita harus kaji lagi. Apakah materialnya dari dari sirtu, apakah itu gunung, dari tanah gunung, ataukah ini dari batu yang tanpa ada proses keras serta ada proses pemecahan, ini berarti batu alam. Limbah building. Apakah ini limbah bangunan gedung yang kita lakukan sehingga itu menjadi bagian dari proses itu, dan itu tergantung itu. Jadi tidak sederhana itu sebetulnya. Betul. Jadi berkaca dari dampak-dampak itu tadi yang kita bersama paparkan berdua. Dari pandangan Pak Toat, ada metode reklamasi yang lebih ramah lingkungan yang bisa kita ambil biar lebih humanis gitu mungkin Pak. Pembangunan kita ini sebetulnya kan harus berbasis lingkungan. Betul. Kenapa tahu berbasis lingkungan? Berarti salah satunya kita harus tetap mempertahankan ekosistem itu. Ketika kita tidak mampu mempertahankan ekosistem itu, berarti kita minimal menjaga ekosistem itu. Salah satu metode yang ramah adalah sebetulnya penggunaan pagar bambu ini adalah proses yang lebih ramah lingkungan. Kenapa? Karena metode ini bekerja dengan cara memperlambat arus.
Logikanya begini Cak Gigi. Logikanya bahwa jadi ini sebenarnya seperti yang kita diskusikan tadi di awal, bagaimana membuat proses ini sealamiah mungkin, senatural mungkin. Tetapi konsekuensinya ini panjang. Apakah reklamasi ini akan kita gunakan dalam waktu dekat untuk kepentingan ekonomi tadi, yang kita diskusikan tadi, untuk kepentingan pengembangan ekonomi, untuk kepentingan pengembangan permukiman, untuk menciptakan industrialisasi baru, untuk nambah pendapatan daerah atau pendapatan regional ataukah pendapatan nasional ketika kita berbicara laut pada wilayah apa. Tetapi ketika kita menginginkan ada penambahan ruang baru, terjadi lebih alamiah, yang paling sederhana, yang paling ramah lingkungan adalah pagar laut. Dia akan menahan. Sebenarnya proses ini kan air laut berjalan, tertahankan, ombak berjalan, tertahan, sehingga akan secara alamiah akan menjadi pendangkalan laut itu sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi panjang ini. Kita harus berapa besarnya ombak yang besarnya dengan rutinitas, dengan volume ombak, dengan tingkat ombak, dengan debit ombak, dengan kemampuan material yang ada, apakah material ini menjadi material bisa untuk mendangkalkan itu, menjadi pendangkal itu gitu, material tergantung itu, sehingga prosesnya ini lebih lama tetapi lebih aman. Dan ini ekosistem laut sebagai bagian dari ekosistem laut ini juga aman sebagai bagian dari dari proses pertanggungjawaban kita terhadap lingkungan yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman nelayan yang kalau di situ memang area teman-teman nelayan untuk untuk mencari potensi ekonomi dari sisi teman-teman nelayan masih bisa berjalan ketika ini menggunakan metode bambu laut. Jadi kan prosesnya alamiah sebetulnya. Ketika kita berbicara pada titik itu, terjaga ekosistemnya dalam jangka waktu tertentu sebelum pendangkalan itu terjadi sesuai dengan target yang diinginkan untuk capaian terhadap reklamasi itu. Jadi mungkin secara garis besar kalau dibandingkan dengan reklamasi konvensional yang kemurukan tadi Pak ya, itu keunggulan utama dari pagar bambu laut itu apa Pak? Secara garis besar intinya berarti poin per poin apa gitu? Iya, kalau sebenarnya kan begini, pagar laut dari bambu itu kan jadi alternatif pemecah ombak tadi yang saya sampaikan kan, selain beton. Ya, seperti contoh yang di daerah kami itu di Pantai Tambak itu untuk pemecah ombak supaya terjadi pemecah ombak kan di Laut Selatan kan beda, Laut Indonesia dengan Laut Jawa kan beda, mereka lebih deras. Ya, jadi pagar bambu laut ini juga sebagai sebuah opsi untuk pemecah gelombang. Harapannya bahwa terfilternya material-material itu sehingga akan terjadi pendangkalan, akan terjadi proses secara alamiah sebetulnya. Karena rekayasanya kita kan hanya rekayasa penahan gelombang, penahan ombak, memfilter volume air, menghantarkan volume air, menahan material atas terbawa beban material atau material yang terbawa oleh gelombang atau ombak itu tadi kan itu. Nah sehingga ketika kita menggunakan pagar bambu ya Mas, pagar laut ya, istilahnya yang dari material bambu, yang jelas yang pertama ramah lingkungan. Karena material ini ketika kita berbicara adaptif material ini sudah masih menjadi bagian dari material alam yang ada di kita. Terus yang kedua pasti lebih murah dibandingkan beton tadi ya. Dan mudah diterapkan tanpa teknologi yang tinggi. Tinggal tancap. Dan itu siapa bisa melakukan? Nelayan bisa melakukan dengan perahu nelayannya, dengan sampan mereka. Cuma persoalannya kan tinggal jangka waktu, katakan itu 30 kilo, berarti kan ada seberapa toh kedalamannya, seberapa toh menancapkan itu kan. Kalau kita mau berbicara manual proses, nelayan bisa sebetulnya. Mudah dan murah diterapkan, yang ketika mendukung tetap ekosistem yang kita sampaikan tetap terjaga, tidak akan berubah itu. Dan adaptif, fleksibel, tergantung kebutuhan sebetulnya. Apakah kita akan melakukan, kalau proses alamiah kita kan nggak bisa target volumenya berapa ruang yang harus terpenuhi, berapa luasan terpenuhi, kan mengikuti proses alamiah kalau yang begitu itu. Betul. Oke, jadi kalau melihat pemaparannya tadi akan timbul beberapa kendala-kendala ya, pada saat proses pembuatan pagar laut dari bambu tadi.
Ada yang bisa diterangkan kepada kita, Pak, kalau kendala-kendalanya? Ya, pertama sebetulnya harapan ya, keinginannya untuk apa toh reklamasi itu? Tujuan. Tujuannya apa toh reklamasi? Apakah jangka pendek atau jangka panjang, percepatan waktu, atau bisa menyesuaikan dengan kebutuhan itu? Sebetulnya kalau kita menggunakan pagar laut, ketika kita melakukan rekayasa cepat, dampaknya pasti akan berdampak lebih besar. Tapi dalam waktu cepat kita sudah mendapatkan ruang atau lahan yang kita inginkan. Nah, itu dampaknya pasti akan lebih besar. Nah, yang ketika kita berbicara atas kendala yang ditemui ketika kita menggunakan pagar laut ya. Ini sebetulnya sama-sama. Ketika kita disampaikan soal waktu, kebutuhannya mau cepat atau mau. Untuk keterbutuhan melakukan reklamasi itu untuk kebutuhan apa dan waktu yang dibutuhkan seperti apa. Jadi sehingga apa yang disampaikan Cak GJ tadi bahwa ketika kita menggunakan pagar laut pasti hasilnya tidak bisa sesuai dengan ketika itu harus diminta dalam hasil dalam waktu cepat sehingga mendapatkan ruang baru tidak bisa karena prosesnya alamiah. Yang kedua sebetulnya dengan bambu ini kan materialnya kan lebih tahan dan tidak begitu berdampak karena ini materialnya ini adalah material alamiah, natural material, sehingga adaptifnya lebih gitu kan, adaptifnya lebih sehingga bisa maksudnya tidak akan mempengaruhi proses itu. Dan bambu ketika kita bicara spesifik bambu itu lebih adaptif di air dan dia lebih panjang, jangka waktunya lebih panjang. Kita pernah lihat mungkin kayak orang dahulu kan ya, waktu mau bikin rumah, bikin rengnya dari bambu atau kasonya dari bambu, itu kan direndam dulu di air ya. Itu kan mungkin ada penjelasan secara logikanya dari Pak Toat apa? Jadi begini, Cak GJ, ketika kita setback kita tarik. Kalau orang kita orang Jawa itu untuk menyeberang dulu kan salah satu alat transportasi itu adalah sungai. Apakah alat transportasi untuk menyeberangi sungai itu istilah kita namanya getek. Nah, getek. Apakah material getek itu adalah bambu? Bambu juga ya, Pak ya. Semakin lama bambu itu terendam oleh air, semakin adaptif air, perkerasan bambu itu semakin meningkat, masa waktu bambu penggunaan masanya akan semakin tinggi, materialnya akan semakin kuat. Betul. Karena dia lebih adaptif dengan air. Nah, contohnya bahwa getek ya, itu getek, itu kan bisa dilakukan bertahun-tahun. Akhirnya sekarang dengan yang baru itu penyeberangan itu bukan getek lagi. Perahu-perahu nelayan yang sudah tidak bisa digunakan akhirnya digunakan untuk penyeberangan untuk daerah-daerah tertentu. Tapi secara ekonomis kan lebih mahal karena mereka melakukan pengadaan. Apakah mereka adaptif? Karena apakah adaptif juga karena mereka materialnya adalah kayu kan gitu. Tetapi ketika berbicara cost-nya lebih murah ya bambu tadi sebetulnya. Nah tadi Cak GJ menyampaikan kenapa itu lebih, kan lebih kuat secara material akan lebih kuat, adaptif dengan air dia akan memperkuat dan memperkeras. Saya juga pernah lihat kalau di luar Jawa mungkin ya ada bagan itu kan yang untuk nyari ikan di tengah laut itu kan juga dari bambu-bambu yang disusun sedemikian rupa, nanti mereka tinggal menebar jaring, besoknya diambil, itu kan juga dari bambu, termasuk aplikasi bambu di air ya. Keramba ikan yang kita bisa air ya, kita nggak akan perpisahkan bahwa ini adalah air laut yang mengandung garam dan mengandung ini, dan air daratan yang betul-betul air ini tetapi bambu ini bisa adaptif. Contoh ketika kita berbicara keramba tadi, materialnya juga bambu. Kenapa kok tidak besi? Pasti akan terjadi karatan karena proses memasukkan barang asing kepada
satu wilayah air. Kan besi ini kan bisa dikatakan benda asing. Karena ini bukan bagian dari nature material. Ya kan? Kalau bisa bambu, kenapa mereka menggunakan bambu? Ternyata bambu ini kan lebih lama, lebih adaptif, lebih kuat ketika bertemu dengan air, sehingga konstruksi bambunya sendiri akan juga memperkuat dari ruas-ruas ini akan menjadi konstruksi yang secara alamiah akan terbentuk. Keramba contohnya kan itu tadi ya. Kenapa toh? Ketika kita berbicara pagar bambu tadi kan, betul. Karena itu murah, kita membutuhkan murah, dan apa tuh, bambu itu produksi kita kan gitu. Kecuali kalau bambu ini diproduksi oleh impor. Malaysia, ada di Vietnam, ada di Vietnam, ada di Malaysia, Cina tirai bambu itu kan pasti memasukkan. Bambu itu adalah tanaman kita gitu, tanaman yang ada di kita lebih murah, lebih mudah mendapatkannya, dan kuotanya juga tidak terbatas kan. Betul. Sehingga kenapa toh muncul itu? Salah satu perkuatan sehingga proses alamiah itu terjadi, perkuatan. Kenapa kok menggunakan bambu? Selain materialnya kuat, semakin lama adaptif dengan proses alamiahnya, mudah didapat, dan siapapun bisa melakukan proses pembuatan pagar laut dari bambu itu tanpa menggunakan metodologi yang sulit, tidak harus menggunakan opsi teknologi, sehingga secara manual itu bisa dilaksanakan. Cuman saya lihat kalau material bambu ini sendiri kan tingkat kekuatannya dibandingkan dengan beton itu kan masih kalah. Nah, terutama untuk proses ini misalkan kita terapkan di pantai-pantai selatan yang notabene ombaknya besar sekali, itu apakah masih efektif, Pak? Kalau di selatan pasti tidak. Cuman kalau saya lihat kemarin di berita itu kan susunan menancapkan bambu itu sendiri dia tidak tegak ke semuanya, tapi tidak beraturan. Ada yang miring ke sana, ada yang miring ke sana. Mungkin kalau dari pandangan saya itu salah satu usaha juga untuk memecah ombak tadi yang datangnya dari berbagai arah ya. Karena ombak itu kan tidak seperti kereta api. Betul. Dengan satu arah. Kereta api itu berarti itu karena ombak itu kan pemikiran juga. Ombak ini kan juga tergantung atas arah angin, kecenderungan tekanan bawah laut, angin yang terjadi di wilayah perairan itu, teman-teman. Bagaimana, sehingga apa yang sampaikan Cak GC, kalau itu beraturan tidak akan menjadi target kita untuk bagian dari reklamasi alamiah sulit, karena ruangnya pasti sudah kembali lagi pasti. Nah, ketika memang ini proses alamiah itu kan ketika tidak beraturan itu kan menjadikan dari proses itu penahanan terhadap air, gelombang diantarkan, ditarik lagi, jadi kan menghalang. Ketika gelombang datang, ombak datang itu membawa material, ketika ditarik harapan material kan tertinggal. Nah, proses reklamasi alamiah itu ya seperti itu. Ketika itu beraturan berarti kan masuk lepas tanpa ada penghalang. Itu adalah merupakan penghalang dari reklamasi proses alamiah itu yang akan dilakukan. Berarti yang menancapkan pagar kemarin itu sudah berpikir ke depan arah itu ya? Sebetulnya itu kan ada perencanaan, Pak. Untuk berapa lama reklamasi alamiah ini saya lakukan? Pasti Cak GC kan pasti. Cuman ini yang menarik, saya ada satu sisi yang mungkin jadi dasar pemikiran. Kalau kita menancapkan, apalagi waktu di berita itu kan saya melihat dari atas, ada pernah yang shoot dari atas itu bentuknya tidak melulu seperti pagar lurus, tapi dia seperti tergrid-grid gitu, kotak-kotak gitu. Nah, itu saya berpikir apakah ini semacam perkuatan tanah yang kalau kita di darat lazimnya menancapkan cerucuk, sistem pemadatan perkuatan tanah dengan sistem cerucuk itu tadi. Apakah bisa dimasukkan semacam itu, ataukah mungkin ini kalau lihat dari grid-gridnya ini adalah posisi-posisi untuk proses dilatasi pengurukan. Jadi mungkin pengurukan
terbaca satu grade. Begitu ada kerusakan cuman grade itu aja diperbaiki lagi gitu. Semacam itukah atau mungkin ada satu Cak GC bahwa kultur dan karakter ombak menjadi bagian dari kajian. Iya, betul. Kultur dan karakter ombak di masing-masing pantai tidak akan sama. Yang paling sederhana di seluruh kawasan pantai utara ini, Laut Jawa ini karakter ombaknya pasti akan berbeda-beda. Ditinjau dari mana? Angin. Jadi muara anginnya. Iya, betul. Ya, terus yang ketiga apa? Kedalaman laut, kedalaman. Ya kan? Yang keempat apa? Kondisi pantainya. Berarti ketika ditinjau dari situ, apakah tadi yang sampaikan Cak GC, kenapa itu tidak? Jadi sehingga itu menjadi, ini ketika kita berbicara pakar laut ini kan berbicara atas penangkapan terhadap material. Jadi memaksimalkan penangkapan dengan kajian-kajian yang dilakukan atas di mana kultur laut ini secara teknis. Dampaknya apa? Debit air. Ketika terjadi ombak. Penangkapan terhadap material sehingga akan terjadi reklamasi secara manual tadi kan, secara alamiah tadi. Nggak bisa kalau itu kita gunakan ketika linier begitu ya. Dengan titik yang sama nggak bisa. Karena karakter pantai itu kan juga tidak sebaris. Iya, betul. Pantai itu tidak sebaris. Dari apa toh? Dari kemampuan, volume, tekanan atas ombak. Dampaknya apa? Material yang ditanggalkan atas ombak itu pasti tidak akan sama. Pasti akan terjadi grid-grid. Nah, itu salah satunya itu. Kenapa kok tidak lurus ya? Kecuali kita bangun bangunan pagar pantai yang kita memang harus lakukan. Tapi itu nanti pasti akan terjadi proses alamiah yang di titik-titik mana ketika tekanan ombak lebih tinggi itu pasti akan lebih cepat. Berarti memang pagar pantai itu bertugas sebagai pagar ya. Manakala ada material yang dari darat masuk ke area tertahan di pagar. Material yang terbawa dari, jadi tidak langsung loss ke, nggak lepas. Salah satunya itu material dari darat itu. Dan penghantar material juga akan menangkap. Material itu kan juga bukan berangkat yang dari daratan, tetapi ketika dibawa ombak itu kan terjadi buliran-buliran itu kan bukan dari darat, tapi kan dari itu. Kenapa air yang seharusnya berwarna biru ketika itu berwarna coklat? Berarti di sini akan ada kandungan-kandungan material yang suatu saat nanti akan menjadi menjadi endapan-endapan sedimentasi. Kan? Logika sebenarnya itu kan kenapa atau reklamasi sedimentasi yang diharapkan. Jadi sedimentasi laut kan gitu. Ketika kita berbicara drainase sehingga ada normalisasi sungai kan, karena sedimen. Ketika di laut kan ketika reklamasi apa? Kita berharap sedimentasi terjadi. Iya, penangkapan terhadap material yang ada. Material itu dari mana akan terbawa oleh arus air. Nah, itu jadi. Kenapa atau di Laut Utara? Karena Laut Jawa. Bukan laut. Kalau kenapa kok tidak di Laut Selatan? Itu kan ini kan laut lepas, laut Indonesia. Tidak bisa. Ombaknya terlalu dan besar. Karakter pantainya beda. Gitu. Karakter pantainya beda dan ombak yang ditahan atas tekanan ombak yang ditahankan juga beda. Material yang terbawa pun juga akan berbeda. Sehingga opsi untuk menambah ruang, menambah wilayah dengan proses reklamasi pasti di wilayah utara Jakarta. Mungkin di utara itu. Cuma kenapa tuh di Jakarta tadi Mas Cak GC sampaikan? Karena di sana sebagai pusat ekonomi. Sebagai pusat sebagai pusat potensi perekonomian, potensi permukiman, semuanya kan memusat di sana. Tujuannya kan ketika berbicara jangka pendek, kenapa itu dilakukan secara cepat? Karena potensi. Ketika kita lakukan sekian tahun yang akan datang, ketika kita lakukan 5 tahun yang akan datang, potensi ekonominya pasti akan lebih tinggi 5 tahun yang akan datang kan gitu. Oke, Cak GC. Ini ada mungkin sedikit pandangannya Pak. Bagi saat kita melakukan reklamasi pantai, otomatis garis pantai itu kan akan masuk semakin masuk ke laut ya. Manakala kita ada 2 wilayah yang berbatasan dengan laut itu sendiri, yang awalnya garis batasnya adalah di tengah-tengah mereka berdua ini di antara 2 garis pantai kedua wilayah ini. Tapi begitu terjadi reklamasi otomatis kan garis pantainya berubah, semakin menjorok semakin masuk ke laut. Nah, ini kan berarti otomatis ada
perbedaan garis wilayah tadi akhirnya otomatis akan merubah garis wilayah ini. Mungkin kalau dari pandangan Pak Toat ada masalah enggak ini? Itu sebetulnya kan begini Mas. Hubungannya kan pada tata ruang, tata wilayah. Iya, pasti akan merubah tata ruang, tata wilayah. Sebetulnya tidak merubah, ada penambahan tata ruang, tata wilayah. Betul. Gitu kan. Kalau proses itu terjadi alamiah sehingga terjadi erosi sehingga air laut semakin masuk ke daratan, itu berarti mengurangi ruang tata wilayah tadi, semakin meruangi luasan ruang tadi. Ketika itu penambah berarti ada penambahan tata ruang tata wilayahnya. Akhirnya ketika ada penambahan terjadi di mana perubahan tata ruang itu terjadi di mana reklamasi itu. Reklamasi itu akan ketika terjadi penambahan ruang terjadi katakan di mohon maaf ya, katakan terjadi di Tuban begitu ya. Penambahan reklamasi di Tuban katakan. Banyuwangi dengan Bali gitu misalkan. Tuban katakan Banyuwangi. Kalau Banyuwangi ini masih ada potensi yang diinginkan Tuban katakan. Tuban karena kenapa? Karena industrial semen itu kan tidak berhubungan dengan reklamasi. Oh iya. Tuban contoh ya. Nah, terreklamasi ini di Jakarta. Value, nilai ekonominya kan beda. Kalau di sentra permukiman, di pusat perekonomian, di pusat pemerintahan katakan, berarti kan menjadi pusat ini. Semakin bertambahnya reklamasi ini menambah value harga. Betul. Value, nilai. Mohon maaf, kita tidak, sebenarnya bukan harga saya bilang ya. Value nilai, semakin nilai potensi ekonominya, potensi permukimannya, potensinya kan semakin luas. Maknanya itu yang sampaikan Cak GC tadi, bagaimana ini dampaknya? Petani akan berdampak positif, semakin banyak ruang. Pada sisi potensi itu, potensi ekonomi berdampak pada industrial, berdampak pada kawasan komersial, sudah kan berdampak pada sosial. Ini adalah tambah permukiman baru, menambah jumlah permukiman baru. Di dalamnya ada perumahan, di dalamnya ada fasilitas umum PSU-nya, dan terintegrasi menjadi kebutuhan dasarnya. Ada kawasan pendidikan, ada kawasan kesehatan, ada infrastruktur sebagai pendukung, ya kan? Itu pada sisi permukimannya. Nah, pada posisi dampak atas potensi ekonominya tadi, sebetulnya tinjauannya kalau saya melihat pada posisi ekonomi, apakah itu merubah RT RW-nya pasti akan berubah nilai fungsi dan manfaat. Ketika di wilayah Jakarta ditambah reklamasi itu nilai value manfaatnya lebih tinggi secara ekonomis. Kita tidak berbicara pada konteks apakah ini nanti akan mempengaruhi ekosistem ramah lingkungan, enggak. Kita pada konteks berbeda kita diskusi ini. Pada RT RW mempunyai value nilai manfaat, apakah ini berdampak? Nah, itu sesuatu pembahasan yang berbeda pada wilayah yang berbeda. Jadi dari panjang lebar yang kita omongkan ini tadi, apakah pemerintah itu juga sudah mendukung dari apa yang kita omongkan semuanya? Artinya kebijakan pemerintah yang mendukung hal-hal ini sudahkah ada? Jadi tetap Mas Cak Gice ya, tetap Cak Gice. Jadi konteksnya itu kan pemanfaatan air, tanah, udara dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Iya, itu pasal berapa itu Pak? 32 ya kalau misalnya undang-undang dasar. Iya tuh. Udara. Iya tuh. Itu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Ketika berbicara apakah itu bermanfaat tadi ya pertanyaannya Cak Gice kan. Ketika ada value manfaat tanpa ada privatisasi dan manfaat itu bisa dinikmati oleh semuanya. Kalau kita mau tarik lagi kan cost and benefit, biaya yang dikeluarkan untuk melakukan reklamasi baik secara opsi teknologi atau secara alamiah, salah satunya pagar laut tadi, ya manfaat yang diperoleh. Nah akhirnya kan kita kan berbicara tujuannya apa. Kalau tujuannya privat, tujuannya swastanisasi privat untuk kepentingan privat ya mungkin harus terkaji lebih dalam sehingga beberapa persyaratan perizinan proses lingkungan harus jelas.
regulasinya harus jelas ketika betul. Tapi ketika itu digunakan untuk kepentingan apa? Kepentingan masyarakat yang lebih besar, jadi regulasinya tetap dibutuhkan izin dari pemerintah dan harus sesuai dengan rencana tata ruang tadi. Ketika bertambahnya ruang, tapi ketika kemanfaatannya lebih besar untuk kepentingan masyarakat juga menjadi bagian dari pertimbangan. Pembangunan nasional, pembangunan negara ini adalah untuk kemakmuran masyarakat, kemakmuran rakyatnya kan tinjauannya itu. Jadi oleh karena itu penggunaan paling di daerah-daerah di daerah-daerah itu kan pasti dari kajian teknis pasti pada daerah-daerah yang ketika kita bicara agak teknis kan yang punya gelombangannya rendah. Nah sehingga untuk mendukung ketika itu sebetulnya ketika untuk kepentingan industrial, untuk kepentingan permukiman selama RTH ruang terbuka hijaunya menjadi bagian dari perhatian, tetap menjadi perhatian, itu ya tetap bisa untuk menjadi proses itu. Ini kan pada sisi itu. Kadang ya banyak multi tafsir. Kita tidak bisa menjustis bahwa ini benar, bahwa ini salah multi tafsir. Itu butuh kajian. Saya nggak klaim bahwa itu merupakan sebuah eksploitasi. Enggak. Dari sudut pandang mana kan? Sudut pandang mana, dari perspektif mana kita melihat itu untuk kepentingan apa? Begitu Cak Kece. Betul. Ini yang terakhir ini Pak. Siap. Tapi mungkin sebelum yang terakhir saya tanya ke Pak Toat, dari para viewer misalkan ada pertanyaan, monggo dikirim ke admin kita, nanti akan kita bacakan. Karena kalau memang keterbatasan waktu, nanti akan kita tanggapi di admin ya Pak, di WA group mungkin ya. Iya. Sambil nunggu ada satu pertanyaan ini Pak, karena kita ini profesinya adalah asesor LSPGKK. Apakah ada SKKNI yang berkaitan dengan reklamasi laut ini sendiri Pak? Iya, di SKKN ini ahli perencana pengaman pantai itu kan ada Cak Kece ya. Pengaman itu jadi untuk kita sebagai praktisi sipil gitu. Apakah SKKN yang berkaitan dengan reklamasi? Ya salah satunya yang saya sampaikan tadi dalam standar kompetensi kerja nasional Indonesia SKKN yang secara spesifik yang mengatur tentang reklamasi laut. Sebetulnya kalau kita bicara spesifik belum terdefinitif, tetapi ketika kita berbicara spesifik atas ahli perencana pengaman pantai dengan tahapan-tahapan SKKN seperti yang saya sampaikan di awal tadi 7 langkah itu tadi kan menjadi bagian dari asesmen proses nanti yang dilakukan. Betul. SKKN ini adalah standar kompetensi kerja nasional Indonesia sebagai apa tuh? Sebagai sebuah standar seseorang untuk bisa dikatakan kompeten atas jabatan kerjanya melalui tahapan-tahapan itu. Jadi kalau kita saat ini apakah itu tahapan itu sudah disediakan dengan parameter penilaiannya secara kuantitatif dan kualitatif tadi ya ada 3 tahapan tadi tentang knowledge kemampuan seseorang atas pengetahuan terhadap jabatan kerja dalam hal ini adalah tentang reklamasi kan. Terus yang kedua kemampuan skill seseorang, soft skillnya, yang terakhir adalah attitude, itu kan parameternya dan itu tertuang di SKKN ini. Dan ketika apa yang disampaikan Cak Kece tadi sebenarnya secara definitif itu belum tersedia, namun terdapat 2 SKKN ini yang bisa kita lihat di dalam proses itu. SKKN nomor 69 tahun 2009 tentang pelaksanaan lapangan pekerjaan bangunan pengaman pantai sebetulnya. Bisa diterjemahkan pengaman pantai ini apa tuh? Reklamasi ini kan beberapa tujuan. Kita nggak bisa menjustis bahwa reklamasi hanya untuk kepentingan komersial, nggak bisa. Betul, ya. Kita nggak bisa menjustis bahwa ini hanya untuk kepentingan privat, nggak bisa kan gitu kan. Nah sehingga nomor 6 itu. Yang kedua adalah SKKN nomor 360 tahun 2020 tentang melaksanakan reklamasi pada kegiatan kalau ini yang di luar pantai ada pertambangan mineral dan batu bara. Jadi yang saya sampaikan di awal tadi sebenarnya reklamasi itu bukan hanya di laut, tapi di terjadi atas dampak, terjadi proses penambangan, proses lain-lain kan menjadi bagian dari itu. Tetapi kalau apa yang disampaikan Cak Kece tadi ya SKKN nomor 69 tahun 2009 tentang pelaksanaan pelaksanaan pekerjaan bangunan pengaman pantai sebenarnya pada sisi itu. Cuman prosesnya itu reklamasi secara opsi teknologi dengan tindakan-tindakan teknis ataukah secara proses alamiah seperti bakar bambu, bakar laut tadi yang kita lakukan.
Itu Cak Kici itu. Terima kasih atas ulasannya. Kita masuk sesi tanya jawab, ya Pak. Kita bacakan beberapa pertanyaan dari viewer. Yang pertama dari Bufat ini Siti Fatonah Ramania. Jika ingin melakukan reklamasi pantai, izinnya kepada siapa Pak? Dan ketika sudah terbentuk reklamasi lahan dan lalu dibangun sebuah bangunan atau rumah misalkan, status rumah tersebut bagaimana? Bersertifikatkah atau hak gunakah atau mungkin? Begini Cak Kici, sungai, laut, tanah-tanah tertentu itu kan milik negara. Contoh ketika kita melakukan reklamasi di mana perizinannya jadi proses perizinannya pasti sementara ini di Menteri Kelautan. Di Kementerian Kelautan, Kemaritiman. Apalagi sekarang sudah masa era OSS ya mungkin ya sudah terkoneksi semua. Iya, Menteri Kelautan, Menteri Perikanan izin pasti dikeluarkan itu. Dan kalau mau diturunkan di mana? Di gubernur. Karena wilayah pantai adalah milik secara teori itu milik negara. Siapa yang ada di gubernur sebagai pemilik konektivitas pantai itu. Dan bupati izin lokasi di mana pelaksanaan reklamasi. Bupati hanya memberikan izin di titik itu. Tapi ini tetap di gubernur. Terus apakah itu bisa dilakukan? Apakah itu bagaimana status tanahnya? Ketika mendapatkan izin berarti kan hak guna atas wilayah. Atas lahan itu. Hak guna atas lahan. Ketika mendirikan bangunan di atas hak guna atas lahan itu berarti hak guna atas bangunan hakibi. Apakah itu bisa dimiliki perseorangan? Tidak bisa. Tapi yang kita diskusikan tadi, air, tanah, air, tanah, udara, kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan oleh sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Kita bisa HGB, hak guna pantai. Apakah orang-orang yang tinggal di seteran sungai bisa melakukan proses tanah pemajakan, tanah pemajakan sebelum sertifikat? SPPT-nya apakah bisa diterima? Tidak bisa, karena mereka tinggal di wilayah milik sungai. Apakah itu setren? Berarti di sini kan ada tanah milik pantai, kan tidak bisa. Ketika para nelayan ada perumahan di situ, ini apa? Hak guna bangunan. Kalau mereka tidak diketahui oleh pemerintah dalam hal ini, mereka bisa dikatakan penghuni liar yang terjadi di tanah milik penyerobotan negara. Mungkin bisa jadi gitu. Penghuni liar gitu. Mereka hanya menghuni, tidak memiliki gitu. Jadi program pemerintah tidak bisa diberikan begitu. Orang yang tinggal di setren sungai, orang yang tinggal di tepi pantai yang tanahnya tidak definitif bahwa itu tanah pemajakan atas milik pribadi atau milik seorang, tidak bisa pemerintah memberikan, tidak punya hak menerima apapun karena mereka secara definitif bukan menjadi pemilik atas lahan yang mereka huni atau mereka gunakan. Apakah statusnya hak guna bangun kalau itu memang prosesnya gitu. Kalau itu digunakan untuk berusaha ya ke hak guna usaha, HGU. Sama dengan hutan yang ber-HGU begitu. Cuman harus ada aturan-aturan normatif, regulasi-regulasi tertentu yang diterapkan sehingga itu menjadi definitif kan begitu. Kalaupun memang akan dilanjutkan menjadi sertifikat itu tergantung kebijakan pemerintah juga. Tapi kan itu kalau untuk sampai hak milik itu sehingga proses pemajakannya menjadi definitif, sertifikatnya menjadi bagian instrumen pendukung atas kepemilikan itu prosesnya itu masih panjang. Karena di mana ruang itu adalah ruang publik, ruang itu adalah ruang negara yang dimiliki oleh negara, ditarik menjadi wilayah privat tidak bisa. Iya, betul. Pada tahapan-tahapan tertentu. Gitu Cak Kici. Nyaman, enak di sini. Senang saya. Kapan-kapan masih lanjut Pak ya? Kapan-kapan diundang lagi. Iya, siap. Kalau pas nggak puasa kita bisa ngopi-ngopi. Lain kali Pak kita bisa ngopi-ngopi. Konteks ngopi kita nyatakan di sini. Bisa ngopi, seneng saya di sini, nyaman. Ruangnya cerdas ini teman-teman Cak Kici. Kue-kue jajanannya yang kurang ini kalau pas puasa. Ini cerdas Cak Kici. Mungkin ada tambah lagi pertanyaan Pak. Dari Bapak Muhammad Alifi, menurut narasumber, perspektif reklamasi karena posisi di pantai
tata ruangnya yang paling efektif digunakan apa? Maksudnya yang paling efektif reklamasi pantai itu digunakan apa? Jika digunakan untuk kepentingan umum, yang tepat untuk kondisi saat ini kepentingan yang berupa apa? Kepentingan umum yang berupa apa? Gitu ya? Terima kasih Cak Gece. Sebetulnya di mana toh reklamasi itu dilakukan? Itu yang pertama. Kalau reklamasi itu dilakukan pada pada wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi, berarti itu digunakan untuk sebagai pengembangan permukiman, wilayah permukiman. Jadi di mana? Sebenarnya satu pertanyaan, di mana atau reklamasinya? Ketika reklamasi itu dilakukan di area ekonomi, katakan di sana di area industrial, berarti kan membutuhkan untuk pengembangan itu. Ketika area itu dalam Cak Gece tadi sampaikan Banyuwangi, Bali, Jombang, Jakarta. Kita tadi kan berkembang ke sana kan. Ketika Cak Gece sampaikan Banyuwangi, Bali, saya kan nggak akan sampaikan Banyuwangi, Bali karena konteks kita tadi kan pengembangan itu apa? Kebutuhan atas sarana permukiman, ruang tinggal gitu kan. Betul. Kalau kita berbicara konteks Jakarta, kebutuhannya akan ruang. Untuk apa? Hunian. Hunian itu apa? Permukiman. Tapi ketika kita berbicara dalam konteks Banyuwangi, ya bisa untuk pengembangan pariwisata, tapi di Banyuwangi masih banyak ruang-ruang yang lain bisa dimana sebetulnya. Ketika kita ke Bali, untuk apa toh reklamasi? Pengembangan fasilitasi pariwisata. Pasti. Untuk salah satunya karena ruang permukimannya sudah sangat padat sehingga untuk bandara, landasan bandara bisa dilakukan runway. Nah, runway itu lepas, terima. Itu kan bisa itu. Karena tidak akan mempengaruhi permukiman yang dari sana mahal. Ketika kita harus membebaskan lahan di Bali untuk sebuah proses pengembangan landasan pesawat runway itu, lebih baik kita melakukan reklamasi dengan analisa dan dampaknya. Ketika negara akan membebaskan lahan dari tanah milik pemajakan untuk dilakukan fasilitas negara, ya lebih baik kita lakukan reklamasi. Cuma apakah tadi apa yang kita diskusikan, apakah kita menggunakan ketika kita melakukan proses reklamasi ini menjadi berdampak atau tidak, positif dan negatifnya seperti apa? Akhirnya kita akan kembalikan untuk kepentingan apa kita melakukan reklamasi ini. Kalau untuk kepentingan runway, untuk kepentingan fasilitas pariwisata, kepentingan fasilitas umum, transportasi, peningkatan transportasinya, dampaknya apa? Pasti kita akan menjadi cost and benefit. Negara pasti akan berbicara cost and benefit. Anggaran yang kita keluarkan dengan dampak yang diperoleh besar mana? Akhirnya rasionalisasi itu. Legitimasinya apa? Regulasi. Dari mana dampaknya? Bagaimana reaksi masyarakat ketika itu dilakukan? Bagaimana sebenarnya reaksi itu muncul kan karena dampaknya. Apakah mereka berdampak? Kalau nggak berdampak ya buat apa kita lakukan? Itu kalau berdampak ya buat apa kita lakukan? Tapi kalau nggak berdampak ternyata dari cost and benefit seimbang, bahkan lebih besar benefitnya lakukan oleh negara untuk kepentingan bersama. Kan logikanya kita harus kembalikan ke sana. Ketika regulasi belum muncul sebagai spesifik regulasi atas itu, sampaikan bahwa air, tanah, udara, sumber daya digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Kan itu. Yang paling sederhana kan begitu. Oke. Lanjutnya satu pertanyaan lagi kalau ada. Belum ada. Ya memang kalau belum ada, ya wis kita akhiri, atau mungkin kalau memang ada nanti akan kita bahas lebih lanjut lewat. Cak Gece boleh saya apresiasi. Ini ide yang luar biasa. Ini Gatensi Jawa Timur. Ini inisiasi luar biasa. Jadi saya pernah begini gitu ya. Saya kebetulan juga asesor dari Gatensi Karya Konstruksi ya. Saya pernah diundang untuk mengasesmen proses di NTT. Dan saya juga pernah melakukan asesmen proses di NTB. Kan beda ya. Saya juga dan saya ketemu dengan teman-teman pengurus BPD Gatensi di NTT. Saya juga ketemu dengan pengurus BPD Gatensi di NTB, bahkan di Jawa Tengah begitu, karena kita juga ke sana. Ini inisiatif yang luar biasa.
Dan ini saya berpikir secara perspektif potensinya bisa menasional. Jadi nggak harus. Iya. Gatensi karya konstruksi BPP, Gatensi karya konstruksi di Jakarta sana membuat seperti ini. Cukup cerahkan Jawa Timur, ini nanti yang akan menasional. Kita di daerah juga mampu, Pak. Iya, mampu. Ini akan menjadi inisiasi luar biasa nih. Hak atas kekayaan intelektual BPD Gatensi Jawa Timur, saya melihat itu. Saya tadi masuk di ruangan nyaman sekali. Cuman persoalannya sekarang jam 15, 11 sehingga saya harus menunggu agak lama untuk betul. Untuk ngopi-ngopi. Kalau kita pakai ngopi-ngopi lebih enak. Kelamaan. Lebih santai, lebih nyaman. Saya apresiasi positif Cak Giji. Semoga ruang ini akan menjadi ruang besar. Ruang ini akan menjadi ruang manfaat baik secara benefit ekonomi, benefit keilmuan, praktisi dan keprofesian. Hormat kepada Cak Giji. Salam Giji. Salam Giji. Mantap, salam Giji. Terima kasih banyak Cak Giji. Siap. Sebenarnya tadi nanti itu. Ya. Sebenarnya tadi saya mau minta, ini kan acara mau berakhir, minta closing statement dari jenengan. Ternyata sudah diutarakan. Iya, saya sampaikan itu. Sebetulnya saya menyampaikan itu closing statement. Kata-kata hari ini. Oh, kata-kata hari ini ya kata-kata hari ini bukan kata-kata hari ini. Kita pakai pantun. Oh iya, siap. Ikan apa? Ini bener-bener fresh loh. Fresh. Jadi agak ini ikan karena kenapa kita bilang ikan? Yang kita bahas reklamasi pantai. Iya, reklamasi. Ekosistem. Jadi ikan kerapu, ikan lele. Cak Giji mantap le. Terima kasih, saya apresiat sekali. Saya suka kata-kata hari ini mantap pokoknya. Off the box. Ikan kerapu, ikan lele. Cak Giji mantap le. Lah, nanti Cak Giji ngomong mensana en comparisano. Pantunnya ke sana, jawabnya ke sono. Makasih Cak Giji, apresiasi sekali. Hormat saya dengan acara ini. Terima kasih Pak Toat. Siap Cak Giji. Paparannya yang alhamdulillah sungguh mengena. Siap, alhamdulillah. Kita memang konsepnya adalah bincang-bincang santai, tapi tetap berisi, Pak. Siap. Itu yang kita harapkan Cak Giji. Alhamdulillah. Sebelum kita akhiri, mungkin untuk absensi mohon dari para viewer untuk mengaktifkan kameranya. Kita foto bersama sebagai bahan absensi. Nanti kalau enggak diaktifkan poinnya enggak masuk, enggak sampai ke sana. Oke. Diaktifkan, monggo para viewer. Oke. Mungkin ada yang sambil ngopi. Ngopi. Puasa Pak, ini Pak, puasa. Bagaimana Pak Admin? Sudah di apa? 1, 2, 3. Kopten. Bentar, masih ada lanjutan. Oke, terima kasih. Terima kasih, saya Cak Giji. Terima kasih atas kehadiran Pak Toat. Terima kasih Cak Giji. Dalam hal ini Alhamdulillah. Saya Cak Giji selaku host, mohon maaf apabila ada perkataan yang mungkin kurang sesuai, yang tidak berkenan bagi para viewer. Kita akhiri acara podcast kali ini. Kita bertemu kembali mungkin setelah Lebaran. Lebaran akan ada pemberitahuan lebih lanjut, tentunya dengan narasumber yang berbeda dan tema-tema yang viral kalau menurut saya. Up to date. Kita bahas berdasarkan kapasitas kita selaku praktisi lapangan. Jadi bahasa lapangan yang real ada di lapangan. Tidak perlu, bukannya yang teknis analis yang
mengandung teori-teori, kita bahas dengan santai sambil ngobrol, tapi tetap mencari kepintaran. Ngopi. Iya, ngopi. Ngobrol pintar. Ngobrol pintar. Cerdas. Terima kasih. Salam GJ lagi, Pak. Salam GJ.